Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun bisa menjamin dirinya akan tetap terus berada dalam keimanan sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu kita perlu merawat, bahkan senantiasa berusaha menguatkan keimanan kita. Tulisan ini berusaha untuk membantu kita dalam usaha mulia tersebut. Kekuatan, ketangguhan iman adalah tuntunan asasi setiap muslim. Karena itu tema ini penting dibahas. Ada beberapa alasan mengapa tema ini begitu sangat perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, pada zaman ini kaum muslimin hidup di tengah berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat. Semua itu sangat berpotensi menggerogoti iman. Maka kuatkanlah iman merupakan kebutuhan mutlak, bahkan lebih dibutuhkan dibanding pada masa generasi sahabat al-iman yang dirahmati Allah. Karena kerusakan manusia di segala bidang telah menjadi fenomena umum. Kedua, banyak terjadi pemurtadan dan konfirmasi perpindahan agama. Jika pada awal kemerdekaan jumlah umat muslim atau Islam di Indonesia mencapai 90%, maka saat ini jumlah itu telah berkurang hampir 10%. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran pendalaman untuk mengatasi lakukan jalan keluar, sehingga setiap muslim tetap memiliki keutamaan iman. Ketiga, pembahasan masalah tersebut berkait erat dengan masalah hati. Padahal Nabi SAW bersabda, yang artinya, di mana hati karena ia selalu berbolak-balik. Perumpamaan hati itu dibagikan bulu yang ada di puncak pohon yang diombang-ambing oleh angin. Maka mengukuhkan hati yang senantiasa berbolak-balik itu dibutuhkan usaha keras agar hati tetap teguh dalam keimanan. Sahabat al-iman yang dirahmati Allah, ada beberapa tips yang kita lakukan agar iman tetap kuat dalam hati. Tips ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dalam buku beliau Wasiatul Tabiatul Al-Daniyah. Sana istiqomah di atas din Allah dengan penjaga lebar karena keterbatasan waktu, maka pada kesempatan ini akan kami sebutkan beberapa saja di antaranya. Pertama, akrab dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk utama mencapai tasbat. Al-Quran adalah tali penghubung yang amat kokoh antara hamba dengan Robnya. Siapa akrab dan berpegang teguh dengan Al-Quran, niscaya Allah memeliharanya. Siapa pengikut Al-Quran, niscaya Allah menyelamatkan. Dan siapa yang mendakwakan Al-Quran, niscaya Allah menunjukkan ke jalan yang lurus. Dengan hal ini Allah berfirman, orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikian supaya kami teguhkan hatimu dengannya dan kami membacanya secara teratur dan benar. Surat Al-Furqan ayat 25, 32 dan 33. Berapa alasan mengapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber utama mencapai tasbat adalah: pertama, Al-Quran menanamkan keimanan dan menyisikan jiwa seorang, karena
Melalui Al-Quran, hubungan kepada Allah menjadi sangat dekat. Kedua, ayat-ayat Al-Quran diturunkan sebagai penentram hati, menjadi sejuk dan penyelamat hati orang beriman, sekaligus benteng dari hampasan berbagai badai fitnah. Ketiga, Al-Quran menunjukkan konsepsi serta nilai-nilai yang dijamin kebenarannya. Karena itu, seorang mukmin akan menjadikan Al-Quran sebagai ukuran kebenaran. Keempat, Al-Quran menjawab berbagai tuduhan orang-orang kafir, munafik, dan musuh Islam lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsu bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.